Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman Tuhan. Dari Matius 5 ayat 19, tapi saya akan baca mulai dari ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sama-sama mendengarkan yaitu slogan yang diucapkan oleh Martin Luther. Dari antara 3 slogan yang paling terkenal itu yaitu Sola Gratia, yang berarti hanya karena anugerah. Keselamatan itu adalah karena kasih dan anugerah semata-mata dari Tuhan. Tetapi Sola Gratia tersebut yang telah dipopulerkan oleh Martin Luther dan diketahui secara umum oleh orang Kristen, disalahartikan oleh sebagian besar banyak orang Kristen. Sehingga mereka berpikir, tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat, karena keselamatan itu diperoleh hanya karena anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, benar keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata. Tetapi anugerah itu harus diterima dengan iman. Maka sola gratia tidak bisa dipisahkan dari sola fide. Dan iman itu tidak muncul begitu saja, tetapi iman itu muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Rom 10 ayat 17 di sana berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka kemudian sola gratia, sola fide itu juga harus ikut di dalamnya sola scriptura, yaitu firman Tuhan. Hanya karena firman Tuhan. Pendengaran akan firman Kristus didapat dari para hambanya, yaitu para nabi, para rasul, dan juga para pendeta, dan juga pelayan tahbisan yang lain, atau mungkin pelayan karismatik yang lain. Tetapi yang terutama adalah dari membaca kitab suci dan berdoa. Lagu anak sekolah minggu berkata, baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Orang yang demikianlah yang dapat memperoleh iman. Selanjutnya, orang yang beriman akan memahami bahwa Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Hal itu tadi sudah ditegaskan dalam pembacaan yang pertama yang saya baca dari ayat 17 yang berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan di ayat 19 itu, bahwa siapapun yang meniadakan salah satu hukum itu akan dihukum. Di ayat 19 di sana dikatakan demikian, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus datang bukan untuk merombak atau meruntuhkan hukum Taurat tersebut, tetapi justru menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat tersebut. Yesus mau mengajar kita
untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Bukan sekedar memenuhi hukum Taurat secara legal formal, tetapi lebih lagi memahami dan melakukannya secara substansial. Di ayat 20, di sini Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara-saudaraku yang terkasih, ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat disiplin menjalankan semua hukum Taurat itu secara legal formal. Tetapi, begitu hebatnya mereka, begitu taatnya, dan begitu disiplinnya mereka menjalankan hukum Taurat itu, hatinya tidak seturut dengan perbuatan itu. Mereka melakukan hukum Taurat, tetapi mengucapkan kafir kepada orang lain. Mereka melakukan hukum Taurat, tetapi dalam hukum Taurat itu, mereka membenci yang lain. Karena itulah saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, bukan hanya sekedar taat secara legal formal, tetapi kita harus melakukan hukum Taurat itu secara substansial. Maka hal-hal apalah yang secara substansial yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Misalnya di ayat 21 tentang jangan membunuh. Di ayat 22 Yesus mengatakan, di sana dikatakan demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Saudaraku yang terkasih, dari sini kita mau memahami secara substansial. Hukum Taurat yang berkata jangan membunuh, berarti juga jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan membenci saudara kita. Yang kedua, di ayat 27 dikatakan jangan berzina. Demikian firman Tuhan. "Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Saudaraku yang terkasih, secara formal mungkin kita tidak berzina, tidak tertangkap, tidak ketahuan. Tapi Tuhan mau mengatakan lebih daripada sekedar itu. Memandang, melihat, dan menginginkan saja di dalam hatinya, orang yang demikian sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka hari ini kita diingatkan supaya kita jangan melakukannya. Demikian tentunya dengan semua hukum Taurat. Saudaraku yang terkasih, bila selama ini motivasi kita melakukan hukum Taurat karena takut dihukum, berarti kita masih melakukan hukum Taurat itu adalah atas ajas legal formal, hanya untuk memenuhi tuntunan hukum itu, karena takut dihukum. Tetapi Tuhan telah mengukir hukum Taurat itu di dalam loh hati kita. Kalau itu kita terima dengan iman, maka dari hati kita terpancar air kehidupan. Hukum Taurat itu pertama sekali sudah hidup di dalam hati kita, kemudian itu yang menggerakkan, menginspirasi kita melakukan segala hal yang baik secara substansial. Lakukanlah hukum Taurat Tuhan supaya engkau berbahagia dan mendapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami melakukan firman-Mu dengan sempurna dengan tuntunan Roh Kudus, agar kami boleh menjadi pelaku firman yang setia dan mendapat hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melakukan hukum Taurat Tuhan. Selamat bersaksi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.